Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Kali ini kita akan melengkapi series pembahasan OSK 2024 SMPMTS Matematika Part 12. Sebelumnya, bagi teman-teman yang ingin berlangganan program membership Bimbingan Belajar Ar-Royhan, ada program juara OSN tingkat sekolah hanya Rp9.900 dengan fasilitas prioritas dalam membalas komentar kalian. Ada juara OSN tingkat kabupaten dengan harga Rp29.900 dengan fasilitas video eksklusif khusus pelanggan, dan juga juara OSN tingkat provinsi hanya Rp99.900 dengan keuntungan video eksklusif khusus pelanggan. Bagi teman-teman yang tertarik, silakan menghubungi admin ya. Dan juga bagi teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan rutin persiapan OSN Kota 2025 SMPMTS, dapat menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Dengan harga Rp550.000, teman-teman sudah mendapatkan 8 kali pertemuan setiap bulannya. Buruan segera daftar ya. Oke, kita coba soal berikut. Soal nomor 24. Segi 6 beraturan ABCDEF memiliki panjang sisi 2024 mm. Titik G adalah titik tengah AB dan titik H adalah titik tengah EG. Perbandingan luas daerah segitiga CDH dan segi 6 ABCDEF adalah... Oke, di sini teman-teman kami sudah gambarkan ilustrasinya, semoga bisa memudahkan. Kita lihat ya, segi 6 beraturan. Nah, kita tahu kalau namanya segi 6 beraturan, itu berarti panjang sisinya sama semua, 2024 mm. Titik G adalah titik tengah AB, titik G yang ini adalah titik tengah AB, dan titik H adalah titik tengah EG. Oke, H yang ini adalah titik tengah EG. Perbandingan luas segitiga CDH yang ini dan segi 6 ABCDF adalah... Oke, yang jadi pertanyaan, jika saya gambar garis FC, yang mana kita tahu sendiri teman-teman bahwa FC itu sudah pasti sejajar dengan AB. Nah, apakah H itu berada pada garis FC? Nah, itu yang jadi pertanyaan kami. Apakah H berada pada garis FC? Oke, cara menjawabnya gini. Kita gambarkan dulu garis lurus seperti ini ya. Atau mungkin saya pakai garis bantu ya. Oke, seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman lihat garis lurus ini, saya misalkan ini M ya. Oke. Di sini dia memotong FC di N. Nah, teman-teman tahu sendiri bahwa ketika GM sebagai tinggi dari segi 4 gitu ya, tinggi dari segi 6, sorry, ini harus tegak lurus ya gitu ya. Ketika memotong FC, pastinya dia memotong di titik tengah, seperti itu. Karena FC berada di tengah-tengah segi 6, maka kita tahu kesimpulannya apa? GN itu sama dengan NM, gitu ya. Oke, kita tahu juga H itu titik tengah, berarti apa? EH sama dengan HG, gitu ya. Nah, sehingga kita dapat simpulkan EG per HG itu perbandingannya apa? 2:1 gitu ya. Nah, kemudian si MG per NG itu juga 2:1, sehingga kita dapat simpulkan bahwa EG per HG itu sama dengan MG per NG, yang mana ini merupakan sifat kesebangunan, yang berarti segitiga EMG itu sebangun dengan segitiga HNG. Nah, sehingga kita dapat kesimpulannya apa? HN itu harusnya sejajar dengan AB. Nah, berarti karena FC sejajar dengan AB dan N berada di FC, maka kita dapat simpulkan H juga berada di FC, sehingga gambar ini sudah tepat ya teman-teman ya. Oke, kita hapus semua garis ini karena kita sudah berhasil buktikan bahwa H berada di tengah, bahwa H berada di garis FC. Nah, sekarang kita coba menghitung perbandingan luas daerah segitiga CDH dan segi 6 ABCDF. Oke, saya gambar dulu garis bantu sebagai berikut ya teman-teman ya. Oke, saya gambar garis bantu seperti ini. Nah, oke. Karena FC berada di tengah, berarti saya bisa misalkan ya, saya misalkan dulu ini M. Nah, karena FC berada di tengah, berarti kita bisa simpulkan, berarti ini bisa tegak lurus gitu ya. Oke, kita dapat simpulkan bahwa FC tegak lurus MD gitu. FC tegak lurus MD seperti ini ya. Oke, sehingga kita bisa tahu luas segitiga CDH itu sama dengan apa? Sama dengan setengah kali CH kali MD.
Oke, sekarang tugas kita adalah mencari panjang CH dan mencari panjang MD. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat kalau misalkan saya misalkan panjang sisi ini X, berarti kita tahu juga sih X ini kan sama dengan 2024 mili ya. Oke, kita misalkan aja karena angkanya terlalu gede gitu, 2024 gitu kan ya, kalau kita hitung. Nah, teman-teman tahu kan, kalau segi 6, kalau dibagi dua kayak gini, ini FC ini kan membagi dua sudut BCD ya. Oke, berarti masing-masing ini dapat 60 derajat, ini 60 derajat. Iya kan? Teman-teman tahu sendiri kan, kalau sudut dalam segi 6 itu sama semua 120 derajat. Oke, berarti ini apa? 30 derajat, karena ini tegak lurus gitu ya. Oke. Kalau saya coba gambar segitiga siku-siku di sini, oke, kita gambar replikanya MCD gitu ya. Nah, ini kan 60 nih di sini. Nah, sini 30 nih. Oke. Di sini X. Nah, teman-teman masih perlu ingat kaidah ini kan. Kalau misalnya perbandingannya di sini 1, di sini berarti akar 3, di sini 2 gitu ya. Nah, berarti kita dapat apa? Kita dapat panjang MD itu sama dengan perbandingannya akar 3 per 2 X gitu ya. Akar 3 per 2 dari X karena perbandingannya akar 3 banding 2. Nah, untuk si CM berarti apa? Ya, 1 per 2 X. Oke, sekarang kita udah dapat nih. Sekarang kita mau tahu HM, ya kan? Kan kita mau tahu C setengah kali CH ya. Kita mau tahu CH, kita udah dapat CM. Sementara CH itu kan sama dengan CM tambah MH gitu ya. Kita cari dulu panjang MH. Nah, gimana cara cari panjang MH gitu ya? Oke, teman-teman lihat di sini ada segi 6. Ada segi 4 yang ini ya. Yang ini ya. Oke. Segi 4 ini berbentuk trapesium. Nah, kalau saya coba gambarkan seperti ini. Nah, ini kan sejajar nih. Nah, MH itu kan di tengah ya, di tengah sejajar. Ini sama panjangnya gitu ya. Nah, DE itu sama dengan X gitu kan. Ini kan sama aja dengan X, semuanya X gitu ya. Sementara GB itu kan setengah X gitu ya. Oke, berarti si MH itu kan sama aja dengan setengahnya dari ini DE ya. DE dan GB ya, setengah dari GB tambah DE gitu ya. Oke, atau setengah kali X tambah 1/2 X. Nah, nanti dapatnya 3/4 X. Oke, sekarang kita udah dapat nih. Nah, berarti si CH itu sama dengan apa? 3/4 X gitu ya. CM dulu ya. Oke, CM dulu. CM itu tadi 1/2 X ya. 1/2 X tambah 3/4 X dari MH itu sama dengan 5/4 X. Nah, sedangkan untuk MD itu jadinya tadi 1/2 akar 3 X. Nah, berarti luas segitiga CDH itu sama dengan setengah dikali CH 5/4 X dikali MD. MD-nya berapa? MD-nya itu 1/2 akar 3. Oke, X itu sama dengan 5/16. 2 kali 4, 8 kali 2, 16. 5 kali 1, 5/16 akar 3 X kuadrat. Oke, kita udah dapat ya. Sekarang teman-teman tahu sendiri, kalau segi 6 beraturan, itu sebenarnya gabungan dari 6 segitiga sama sisi gitu ya. 6 segitiga sama sisi. Jadi kayak gini ya. Misalnya saya gambar di sini, teman-teman bisa lihat. Nah, ini kan sebenarnya segitiga sama sisi gitu, yang panjang sisinya itu X. Nah, berarti ini sama aja dengan luasnya itu apa? Teman-teman tahu sendiri kalau rumus luas segitiga sama sisi itu kan X kuadrat per 4 akar 3. Berarti karena ada 6, jadinya 6 kali X kuadrat per 4 akar 3. Nah, berarti ini sama aja dengan 3/2 akar 3 X kuadrat. Oke ya. Oke, selanjutnya kita hapus yang ini. Kita hapus dulu biar kita punya space gitu ya. Oke. Nah, oke, maka perbandingan CDH terhadap ABCDEF itu sama dengan apa? Ya, sama dengan 5/16 akar 3 X kuadrat per 3/2 akar 3 X kuadrat. Oke, kita coret yang sama. Akar 3 nya sisa 5/16. Kita putar kali 2/3. Ini sama dengan 218 ya.
Oke, 5 kali 1, 5 per 24. Jadi perbandingannya adalah 5 per 24. Bagaimana teman-teman, sudah paham? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang tertarik ingin membeli ebook KSM, semua mapel juga dapat mengunjungi di toko kami atau menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk latihan soal, rekomendasi, prediksi soal OSK 2025 SNMPTN juga dapat mengunjungi link berikut atau langsung menghubungi admin. Oke, kita coba soal nomor terakhir ya. Diketahui ABC adalah bilangan ratusan yang satuannya sama dengan ratusannya. Jika B sama dengan 2A plus 1 dan C sama dengan 2B plus 1, maka banyak kemungkinan triple ABC yang berbeda adalah karena ini adalah bilangan ratusan yang satuannya sama dengan ratusannya, berarti digit pertama dan digit terakhir sama. Kita bisa misalkan nih, misalkan A itu sama dengan X, Y, X. Bilangan 3 digit X, Y, X gitu ya. Nah, saya bisa tulis X, Y, X ini kan sama dengan 100X tambah 10Y tambah X. Atau sama dengan 101X plus 10Y gitu ya. Oke. Kemudian kita masukin satu persatu nih. B-nya itu kan 2A plus 1. Oke, masukin aja 2 kali 101X plus 10Y gitu ya, plus 1. Nah, sama dengan 202X plus, kita tulis rapi ya, 202X plus 20Y plus 1 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. C sama dengan 2B plus 1 gitu ya. Itu sama dengan 2 kali 202X plus 20Y plus 1 plus 1 lagi, hasilnya adalah 404X plus X ya, plus 40Y plus 3. Oke, nah teman-teman lihat di sini untuk poin yang ini 404X plus 40Y plus 3, karena C adalah bilangan ratusan maka C seharusnya kurang dari 1000 ya kan. Nah, akibatnya 404X itu kurang dari 1000 gitu ya. Nah, sehingga X kurang dari 1000 per 404. Nah, 1000 per 404 itu mungkin sekitar 2, sekian gitu ya. Nah, berarti X ini elemennya apa? X elemen 1 atau 2. Nah, gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita studi kasus. Kita misalkan dulu X sama dengan 1. Oke, kalau misalnya X sama dengan 1, kita dapat persamaan A sama dengan 101X plus 10Y, 101 kali 1 plus 10Y ya. Kita masukin X sama dengan 1 di sini, di semua part ini, jadinya A sama dengan 101 plus 10Y, terus B sama dengan 202 plus 20Y plus 1, atau sama aja dengan 203 plus 20Y, seperti itu ya. Oke, terus untuk C sama dengan 404 plus 40Y plus 3. Nah, 404 plus 3 sama dengan 407. Oke, jadi ini sama aja dengan 407 plus 40Y. Nah, teman-teman lihat di sini, kalau 407 plus 40Y ini kan kalau 40Y dikali berapapun satuannya pasti 0 gitu ya. Nah, berarti kalau ditambah 7 ini berakibat apa? Satuannya 7 gitu ya. Nah, karena satuannya 7, akibatnya kita bisa lihat lagi di sini teman-teman. Jadi karena satuannya 7 ya, berarti kita bisa asumsikan si C ini lebih dari sama dengan 700. Kenapa lebih dari sama dengan 700? Karena kan ini bilangan 3 digit yang digit satuan sama dengan digit ratusan. Nah, kalau satuannya 7, berarti di sini juga ikut-ikutan 7 gitu ya, teman-teman ya. Oke. Sehingga kita bisa tulis C itu lebih dari sama dengan 700. Nah, di sini saya tulis gini ya, 407 plus 40Y lebih dari sama dengan 700. Oke. Nah, kita dapat 40Y lebih dari sama dengan 700 dikurang 407. Oke, 40Y lebih dari sama dengan 293.
berakibat Y lebih dari sama dengan 7,325. 293 bagi 40 berakibat himpunan solusi dari Y itu adalah 8 atau 9 gitu ya. 7 udah nggak memenuhi. Oke, kenapa nggak 10 ya? Karena digit ratusan kan maksimum 9 gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya coba kita hapus space ini. Oke, kita lanjut. Kita masukin Y sama dengan 8. Kita bagi kasus lagi. Y sama dengan 8. Nah, untuk Y sama dengan 8, ketika kita masukin di persamaan yang sebelumnya, kita mendapatkan A sama dengan 101 tambah 10 kali 8 gitu ya. Hasilnya adalah 181. B sama dengan 203 tambah 20 kali 8. Hasilnya adalah 363 gitu ya. Terus kalau C sama dengan 407 tambah 40 kali 8, hasilnya adalah 727. Oke, seperti yang teman-teman bisa lihat, persamaan ini memenuhi ya. Tiga bilangan ini ABC memenuhi, yang mana digit pertama dan digit ratusan sama semuanya. Oke, berarti kita punya triple pertama. ABC yang pertama adalah 181 363 26767. Kita tulis ya. 181 363 dan 727. Oke, selanjutnya apakah masih ada triple lain? Kita coba. Kalau Y sama dengan 9, kita bisa masukin A sama dengan 101 tambah 10 kali 9, hasilnya adalah 191. Kemudian B sama dengan 203 tambah 20 kali 9, hasilnya adalah 383. Dan C sama dengan 407 tambah 40 kali 9, jawabannya 767. Oke, perhatikan juga bahwa semua triple ini memenuhi syarat gitu ya. Digit pertama dan digit ratusan sama, sehingga kita peroleh triple kedua 191, 383 dan 767. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Nah, dengan berakhirnya ditemukan kedua triple ini, maka berakhir juga analisis kita untuk X sama dengan 1. Selanjutnya kita coba analisis untuk X sama dengan 2, seperti apa hasilnya. Oke, kita coba masukin X sama dengan 2, kita hapus yang sudah. Oke, X sama dengan 2. Nah, untuk X sama dengan 2, teman-teman bisa lihat A sama dengan 101. Tadi itu A sama dengan 101X plus 10Y ya. Oke, kita lupa tadi kehapus gitu ya. Oke, nanti dapatnya 101 kali 2 plus 10Y, itu 202 plus 10Y. Nah, untuk B itu sama dengan 2 kali untuk B sama dengan 202X plus 20Y plus 1, atau 202 kali 2 ganti X dengan 2 berarti 405 plus 20Y gitu ya. Dan juga untuk C itu sama dengan 404 kali X plus 40Y plus 3 gitu ya. 404 X nya ganti dengan 2, jadinya 404 kali 2 itu 808 ya. Oke, tambah 3 adalah 811 plus 40Y. Oke, jadi kita dapat 811 plus 40Y. Teman-teman perhatikan di sini ada suatu keanehan, di mana kalau 811 plus 40Y ini digit satuannya berapa? Ya, digit satuannya 1. Kenapa 1? Karena 40Y digit satuannya sudah pasti 0 dan 811 digit satuannya udah pasti 1. Nah, sehingga berakibat C adalah bilangan ratusan yang digit ratusannya adalah 1. Kalau satuannya 1, maka digit ratusannya juga ngikut 1. Oke, yang mana ini kontradiksi. Ya, kontradiksi karena seharusnya C itu lebih dari 800, ya kan? Karena 811 plus 40Y. Tetapi di satu sisi lain C itu masih berdigit ratusan 1. Maka untuk kasus ini tidak valid dan jelas tidak memiliki solusi, sehingga kita hanya memiliki dua triple, yaitu B2. Oke, jadi bagaimana teman-teman? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Bagi teman-teman yang mencari rekomendasi buku OSN Matematika yang bagus, dapat mengunjungi link ini atau langsung menghubungi admin di nomor WhatsApp berikut.
Bagi teman-teman yang belum subscribe akun kami, buruan segera di subscribe ya, dan jangan lupa like dan share. Terima kasih.